Oke, jadi di tahun sebelumnya itu ada soal true or false, multiple choice, dan juga soal esai. Dan aku akan bahas dulu di true or false-nya dari 1 sampai 5, terus aku akan lanjut ke PG-nya dulu ya. Oke. Di nomor 1, oh ya, kalau misalnya suara aku kurang jelas atau misalnya putus-putus atau ada yang ingin ditanyakan, langsung on mic dan berkabar aja di chat. Oke. Di nomor 1, even when making long run decisions, an oligopolist must consider how rivals will respond. Jadi ini true ya. Jadi satu buah firm, kalau misalnya dia di jangka panjang, itu dia tetap harus mengconsider atau memikirkan bagaimana si rival itu akan meresponnya, baik di jangka panjang ataupun di jangka pendek. Jadi ini jawabannya true. Oke, di nomor 2, Stackelberg model is similar to the duopoly version of the Kurna model except firms move sequentially. Jadi ini juga jawabannya true, di mana Stackelberg ini merupakan model yang hampir sama ya dengan Kurno model, di mana Stackelberg model ini versi duopolinya dari Kurno model, di mana kalau misalnya di Kurno model itu kita tahu bahwa firm itu akan bergerak secara bersamaan atau simultaneously, tapi kalau di Stackelberg itu firmsnya akan move sequentially gitu atau bergantian. Jadi ini jawabannya true. Di nomor 3, in the Stackelberg game, the leader could use a top dog strategy that aggressively overproduces to force the follower to scale back production. Hence, the leader earns more than it would in the Kuno game, while the follower earns less. Ini juga jawabannya true. Di mana di Stackelberg game ini ada strategi yang dinamakan top dog, di mana strategi top dog ini si produce atau memproduksi lebih banyak gitu. Agar apa? Agar si followers atau lawannya ini akan menurunkan produksinya. Jadi firmnya ini akan mendapatkan lebih dibandingkan di Kuno Game, dan followernya akan mendapatkan lebih sedikit. Ini juga ada di buku di halaman 548 kalau kalian mau baca lebih lanjut. Oke, di nomor 4, the Stackelberg game, the leader could follow a puppy dog strategy that increases its price, producing less output than in a simultaneous move game and act less aggressively, leading its rival to compete less aggressively. Jadi ini true juga ya. Ini agak berkebalikan dengan strategi top dog, di mana dia ini akan si pemain pertama ini akan menaikkan price-nya gitu ya, agar produksinya lebih sedikit, sehingga dia akan bertindak less agresif gitu, dengan berharap bahwa rivalnya itu akan bertindak less agresif juga gitu. Oke, lanjut di nomor 5. In some cases, first mover advantages may be large enough to deter all entry by rivals. However, it may not always be in the firm's best interest to create that large capacity. Ini jawabannya juga true, dimana kalau di beberapa kasus gitu ya, first mover advantage ini bisa deter atau menghalangi entry dari rivalsnya gitu. Tapi ini bukan merupakan satu-satunya cara untuk atau satu-satunya pilihan untuk memperbesar kapasitas dia di satu market gitu. Oke, kita lanjut dulu ke PG. Oke, PG ini nomor 16, what is externality? Jadi externality ini merupakan ini jawabannya yang B. Jadi externality ini merupakan price yang tidak direfleksikan dari actual cost that could damage the third parties. Jadi ini juga sebenarnya ada di buku
di halaman berapa ya? Oke, jadi externalities ini bisa menyebabkan inefficient allocation karena market price-nya itu tidak terrefleksikan atau tergambarkan secara baik gitu karena ada cost yang disebabkan dan mengenai third parties atau pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi. Gitu. Jadi jawabannya yang B. Oke, di nomor 17, suppose kita punya production dari material, di mana production ini dari fungsi M, untuk memproduksi barang Q, di mana material ini, material M, punya eksternalitas terhadap produksi Q, yang dinotasikan sebagai Z. Externalities in production function defined as, jadi kita punya fungsi dari Q ya. Fungsi Q ini merupakan fungsi produksi ya yang oke, jadi fungsi Q ini merupakan fungsi dari M, di mana fungsi dari M ini merupakan input dari produksi si barang Q. Tapi dia juga punya eksternalitas nih. Dia punya eksternalitas ya yang dinotasikan dengan Z gitu. Jadi ini jawabannya yang C. Oke. Lanjut nomor 18. How externalities lead to inefficient resources in the economy if the economy consists of one labor of input, LAB. Jadi externalities ini akan disebabkan oleh inefficient allocation dari resourcesnya yang terdiri dari satu input, yaitu input LA dan juga input yang B gitu ya. Jadi untuk memproduksi barang A dan barang B gitu ya, itu diperlukan input dari LA dan juga LB gitu. Di mana A ini merupakan intermediate demand untuk produksi A gitu ya, LA. Di mana fungsi B ini merupakan fungsi dari input dari LA. Nah, kita disuruh menotasikan production function dari externalities yang terjadi gitu. Jadi ceritanya externalities itu adalah ketika memproduksi B gitu ya, ada externalities dari A. Gimana sih notasinya? Nah, ini yang A ini salah karena seperti yang kita tahu kalau misalnya tadi kita lihat di sini gitu ya, B ini merupakan fungsi dari A ya, dimana di sini cuma dijelaskan bahwa ada eksternalitas tapi dia fungsi inputnya dari B aja, dimana harusnya ada fungsi A di sini. Jadi untuk opsi A dan opsi B kita coret. Lalu yang opsi E ini juga salah. Kenapa? Karena di sini ada LA. Ya, harusnya di sini fungsi dari A. Ini juga kita coret. Nah, ini fungsi ini di C sama D. Ini karena sama. Jadi jawabannya ini benar ya, yang C atau D. Ini sama sebenarnya. Dimana ketika kita memproduksi B, itu ada input dari B dan juga ada eksternalitas dari A, di mana fungsi A itu digambarkan dari input A ini, yaitu LA, dan untuk labornya gitu ya, labor itu sama dengan LA ditambah LB, dan kalau misalnya dia eksternalitas negatif, ketika dia diturunkan terhadap A itu kurang dari 0, dan kalau misalnya dia eksternalitas positif ketika dia diturunkan terhadap LA
itu akan lebih besar dari 0. Jadi jawabannya yang C. Oke, di nomor selanjutnya, uh, in the equilibrium condition with perfect market assumption. Jadi ceritanya ini adalah perfect competition market ya, PCM. Social marginal cost will assist accurate information how on how the price leads to the new equilibrium atau P ini ya, P star. Kita mulai dari equilibrium PE dan QE. Jadi kita mulai dari PE dan QE, yaitu berarti di titik C ya. Jadi kalau misalnya terjadi negatif externalities, itu social marginal cost-nya ada di titik mana sih? Nah, ketika kita mulai dari titik C, ketika ada negatif externalities, itu artinya si kurva ini ya, kurva supply-nya ya yang bergeser, di mana kurva supply ini dicerminkan dari si marginal private cost-nya ini. Nah, ketika terjadi negative externalities, itu artinya ada externalities yang terjadi, si kurva marginal private cost ini akan bergeser ke sebelah kiri, menjadi kurva social marginal cost, di mana social marginal cost ini merupakan kurva dari MPC, ya, marginal private cost ditambah dengan externality. Maka ketika dia bergeser ke sebelah kiri, itu artinya ya dari titik C itu akan bergeser ke titik D, di mana dia akan lead to the new equilibrium dari P star. Itu makanya ini jawabannya yang D. Oke. Di nomor 20, using the same single figure, kalau misalnya ada positive externality gitu ya, misalnya ada promoting urban forest gitu ya, kita dari titik C ini kemana sih? Nah, karena tadi kalau kita melihat negatif externality, kita lihat dari si marginal cost-nya atau marginal private cost ini, kalau misalnya dari terjadi positive externality, kita lihat dari kurva marginal private benefit-nya. Ketika terjadi positive externality, maka kita punya yang namanya social marginal benefit, di mana social marginal benefit ini merupakan marginal private benefit ditambah dengan externality-nya, maka dari titik C ini akan bergeser ke sebelah kanan, itu menjadi di titik P. Kayaknya ini di nomor 20 jawabannya yang B. Oke, mungkin bisa dilanjut ke Tica. Oke. Sebelumnya teman-teman ada yang ingin ditanya nggak dari Rafa, penjelasan Rafa tadi? Kalau aku aman sih, Kak. Oke ya, aman ya. Oke, aku izin share screen ya teman-teman. Oke, sebelumnya ini memang soal UAS kita tahun lalu, angkatan 21, tapi nggak tahu ya untuk tahun ini apakah bakal sama seperti tahun lalu atau enggak. Jadi teman-teman tetap ngebaca juga Nicholson ya, atau ngebaca materinya juga, jangan mengandalkan dari SPREP. Mungkin boleh untuk latihan aja SPREP-nya gitu. Pokoknya jangan bergantung banget sama SPREP ya teman-teman. Oke, itu pemberitahuan aja dari aku. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke true or false. Dan nomor 6, tadi sama Rafa 1-5, sekarang aku lanjut ke nomor 6. Oke, nomor 6 ini seputar price leadership game ya. Seputar oligopoli. Kita baca dulu.
The ability to signal is another first mover advantage, as the first mover might distort its action to manipulate with the second mover learns. Jadi, pernyataan ini, kemampuan untuk memberi sinyal ini kan merupakan keuntungan lain dari penggerak pertama atau first mover. Ya, ini kan penggerak pertama. Karena penggerak pertama dapat mengubah tindakannya untuk memanipulasi apa yang dipelajari oleh penggerak kedua. Jadi ini jawabannya true ya, teman-teman. Oke, untuk lebih lanjutnya ini ada di Nicholson. Oke. Ini yang pokoknya pernyataan ini tuh dari sini sampai sini. Di mana bahwa kemampuan dari penggerak pertama untuk berkomitmen dapat memberikan keuntungan strategis yang besar. Di bagian ini kita akan menganalisis kemampuan keuntungan penggerak pertama lainnya. Kemampuan memberi sinyal. Jika penggerak kedua ini mempunyai informasi yang tidak lengkap tentang kondisi pasar, maka penggerak kedua ini dapat mencoba mempelajari kondisi ini dengan mengamati bagaimana penggerak pertama berperilaku. Tapi penggerak pertama ini mungkin mencoba memutarbalikkan tindakannya untuk memanipulasi apa yang dipelajari oleh penggerak kedua. Jadi keuntungan dari penggerak pertama yaitu dapat memanipulasi apa yang dipelajari oleh penggerak kedua. Jadi pernyataannya adalah true. Oke, untuk selanjutnya nomor 7. Untuk memaksimalkan utilitas, individu harus memilih untuk bekerja dengan jumlah jam yang MRS of H per C is equal to which-nya. Jadi H itu adalah horse-nya, jam kerjanya, dan C itu adalah konsumsi dari barang dan jasa. Di mana MRS ini, di pernyataan ini untuk memaksimalkan utility, MRS harus sama dengan W. Apakah pernyataan ini benar atau tidak? Jadi kalau misalnya kita lihat di Nicholson, itu di bahasan utility maximization, di mana nanti menggunakan Lagrange expression, hasilnya pokoknya ditaksir itu equation-nya W sama dengan MRS. Oke, bahwa individu ini harus menyesuaikan jam kerjanya, sehingga tambahan kepuasan yang diperoleh dari waktu senggang sama dengan tambahan kerja kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi barang dan jasa yang diperoleh melalui bekerja. Hal ini karena MRS akan mewakili trade-off antara waktu luang dan konsumsi. Sehingga MRS harus sama dengan wage-nya. Jadi pernyataan ini adalah benar. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam materi labor market nomor 8, di mana di pernyataan ini di substitution effect. Substitution effect itu ketika wage-nya naik, harga the price of leisure itu menjadi lebih tinggi dan individu akan mengurangi waktu luangnya. Apakah pernyataan ini benar atau tidak? Oke, jadi pernyataan ini adalah benar ya. Apabila individu ini mengalami kenaikan upah, maka harga untuk dia memiliki waktu luang ini menjadi lebih tinggi, sehingga individu ini akan memilih untuk mengurangi leisure-nya. Ini namanya substitution effect. Dan kita masuk ke nomor 9. Di nomor 9 ini kebalikannya itu ada income effect, di mana ketika harga meningkat, ketika W-nya meningkat atau upahnya meningkat, karena leisure itu adalah barang normal, maka peningkatan upah akan menyebabkan peningkatan dari waktu luang. Oke, jadi pernyataan ini adalah benar ya. Karena kalau di income effect itu
mengasumsikan bahwa leisure-nya ini adalah normal good gitu, barang normal. Sehingga apabila kenaikan upahnya meningkat, maka akan meningkatkan waktu luangnya juga gitu. Ya, pernyataan ini adalah benar ya. Oke, kita masuk ke nomor 10. Even if workers will benefit from the union, they may choose to be free riders. Jadi maksudnya bahkan jika pekerja ini mendapatkan keuntungan dari dia mengikuti serikat pekerja, union adalah serikat pekerja, di mana mereka dapat memilih untuk menjadi free riders atau penumpang bebas ya. Di mana kalau free riders kan dia nggak bayar kayak numpang gitu ya, numpang gratis gitu. Dimana dia nggak bayar tapi tetap dapat fasilitas. Terus pernyataan ini true, jadi ini bisa kalau nggak salah ada di Nicholson juga. Kita coba cari ya. Oke, nah ini. Oke, ini tuh maksudnya gini ya. Unions itu kan adalah serikat pekerja. Misal kalau di pernyataan ini kan serikat pekerja itu membantu para pekerja uh, untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya. Kayak misalnya ada serikat pekerja itu ngumpulin para pelamar, terus nanti mereka yang akan mendistribusikan CV kita kepada para pekerja gitu. Biasanya di serikat pekerja itu tuh akan membentuk kayak namanya iuran lah ya, karena kita udah dibantu sama serikat pekerja gitu, menetapkan iuran. Nah, iuran ini tujuannya nanti untuk mesejahterakan pekerja gitu. Dari sini mungkin ada beberapa kayak misalnya mereka nggak bayar iuran tersebut gitu, tapi contohnya mereka udah dapat pekerjaan atau dapat fasilitas dari serikat pekerja gitu. Itu namanya free riders. Jadi kalau di pernyataan ini kalian bisa baca sendiri. Pokoknya pernyataan ini tuh pernyataan dari ini adalah benar karena ya jika pekerja ini mendapatkan keuntungan dari serikat pekerja, mereka akan memilih menjadi free riders ya. Jadi pernyataan ini adalah benar. Terus eh, kita masuk ke nomor 11. Serikat pekerja mungkin ingin memaksimalkan total wage bill-nya atau W kali L ya ini. Dan dia akan dan pilihan ini akan menciptakan kelebihan pasokan tenaga kerja atau excess supply of labor. Oke, pernyataan ini adalah benar. Oke. Karena jika si serikat pekerja ini dapat memilih untuk menawarkan jumlah tenaga kerja yang dimana akan memaksimalkan total upahnya W kali L, maka yang akan terjadi kelebihan pasokan tenaga kerja dan serikat pekerja harus mengalokasikan pekerjaan yang tersedia kepada para pekerja yang menginginkan. Oke, jadi pernyataan ini juga ada di Nicholson. Kalau misalnya kita cari kata kuncinya total wage bill dari sini sampai sini. Sehingga pernyataan tadi yang nomor 11 itu true. Jadi intinya kalau misalnya serikat pekerja ingin memaksimalkan total upahnya, maka nantinya akan menciptakan kelebihan dari pasokan tenaga kerja ini. Excess supply of labor. Oke. Kita masuk ke nomor 12. The capital stock of an economy is the sum total of machine, buildings, and other reproducible resource in
existence at a point in time. Oke. Jadi pernyataan ini adalah benar. Karena kalau misalnya kita cari capital stock. Nah, oke. Nih, jadi pengertian capital stock itu atau persediaan modal dalam suatu perekonomian adalah jumlah dari total mesin, bangunan, dan sumber daya lain yang dapat direproduksi yang ada pada suatu waktu. Jadi pernyataan yang di nomor 12 itu adalah benar. Oke. Terus kita masuk ke nomor 14. Oke, harga relatif barang price of future goods atau P1 adalah jumlah dari barang sekarang atau present goods yang harus dikorbankan untuk meningkatkan konsumsi masa depan sebesar 1 unit. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Oke, kalian harus tahu dulu pengertian dari relative price of future goods gitu. Harga relatif barang masa depan. Ini ada di materinya capital and time. Jadi nanti teman-teman bisa dibaca lagi ya. Apa sih itu relative price of future goods? Price. Nah, ini dia. Sama ya. The relative price of future goods adalah jumlah barang sekarang yang harus dikorbankan untuk meningkatkan konsumsi di masa depan sebesar 1 unit. Untuk rumusnya seperti ini. Jadi pernyataan ini adalah benar. Jadi nomor terakhir di true or false. Dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan akan memilih untuk menyewa sejumlah mesin yang dimana MRP-nya akan sama dengan market rental rate atau tarif sewanya ya. Ingat, ini di pasar persaingan sempurna. Oke. Jadi, kalau misalnya di pasar persaingan sempurna, ini perusahaan akan memilih untuk menyewa sejumlah mesin yang dimana MRP-nya RMPK akan sama dengan V. Kalau salah ada di Nicholson juga namanya dengan core capital. Jadi perusahaan ini akan memaksimalkan keuntungan yang menghadapi pasar sewa model kompetitif sempurna, di mana dia akan menggunakan input modal tambahan sampai pada titik produk MRPK-nya ini akan sama dengan tarif sewa pasarnya. Jadi MRPK akan sama dengan market rental rate-nya. Oke, jadi pernyataan ini adalah benar. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Nomor 13 itu jawabannya apa ya? Oh ya, kelewat ya, sorry. Oke, nomor 13. Oke, sorry, kelewat ya. Nomor 13, kita masih masuk ke dalam capital and time. The perpetual rate of return. Tingkat pengembalian abadi
adalah kenaikan permanen konsumsi masa depan yang dinyatakan sebagai sebagian kecil dari konsumsi awal yang menghilang. Oke, jadi pernyataan ini benar ya, karena ini bisa dilihat di sini juga. Actual, actual. Sebentar. Nah, di materi. Oke. Jadi pengertian dari perpetual rate of return itu adalah kenaikan permanen konsumsi masa depan yang dimana dinyatakan sebagai bagian kecil dari konsumsi yang hilang. Hingga rumusnya ini dia uh, R hingga sama dengan Y per S. Oke, ini ada di materi capital N. Oke, untuk lebih jelasnya kalau misalnya kalian masih kurang apa itu apa namanya mengenai capital N time, kalian boleh baca-baca lagi ya. Oke, oke, jadi pernyataan ini adalah true ya, nomor 13. Oke, dari aku cukup, nanti akan dilanjutkan sama Kak Faisal ya ke esai. Oke, belum semuanya. Oke, di sini aku bakal menjelasin untuk soal esai yang nomor 2, yaitu tentang materi labor market. Di mana sebenarnya materi labor market ini hampir hampir mirip, si konsepnya itu hampir mirip dengan di output gitu, jadi di pasar output. Jadi kalau misalkan biasanya kita menghitung maximizing utility, minimizing cost, minimizing expenditure, dan lain-lain, tapi di sini kita bisa juga maximizing working hour, ataupun kita mau meminimizing si expenditure-nya. Dan untuk eh, pengerjaannya, di sini tuh kita punya, di sini tuh Kak, boleh ya, share screen nggak? Belum share screen soalnya. oh ya, emang belum, sebentar ya. Nah, karena ini adalah soal UAS yang sebelumnya, jadi saya screen dulu. Sudah muncul untuk saya screen-nya sudah muncul kan? Udah ada, Kak? Oke, baik. Kalau misalkan sudah muncul, berarti aku mau coba jelasin dulu apa sih sebenarnya yang ada di dalam soalnya. Jadi, poin yang pertama adalah Pak, maaf, boleh lihat dulu ya, soalnya nggak?
Oke, sebentar ya. Si soalnya itu mungkin kelihatannya sebentar deh, aku mau jelasin dulu si poin-poinnya sebelum kita masuk ke soalnya gitu. Mungkin ada beberapa hal dari soal tersebut yang nanti harus kita bahas. Yang pertama, yang pertama adalah kita harus tahu bahwa fungsi dari utility yang dimiliki. Wah, kok di stop sebentar? Udah ada? Nggak ada, Kak. Oke, mungkin aku. Oke, kalau udah ada. Tadi ada yang tadi di stop sebentar. Mungkin kita ini dulu. Dan copy ke sini. Nah, untuk soalnya udah muncul. Udah muncul, Kak. Oke, jadi yang pertama kita tadi kan ngebahasnya mengenai mengenai lebar input atau input market begitu, di mana di sini kita lihatnya adalah si lebar bagaimana sih kalau misalkan fungsi utility dari seorang lebar itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah waktu luang. Di sini kita punya H. Yang kedua adalah konsumsi. Jadi utility itu saat didapatkan jika seseorang itu dapat menikmati waktu luangnya dan saat seseorang itu melakukan konsumsi. Tetapi di sini disebutkan bahwa fungsi utilitasnya adalah atau kita menggunakan pendekatan model Cobb-Douglas gitu, di mana fungsinya adalah C pangkat alfa dikali H pangkat min alfa. Nah, di sini kedua-duanya, kalau misalkan kita nanti buktikan, ini sama-sama eh, atau fungsi ini dapat menunjukkan diminishing marginal utility. Jadi saat saat penambahan dari atau penambahan dari tambahan C ataupun dari tambahan H, peningkatan utility-nya nanti itu akan berkurang seiring dengan bertambahnya C atau H. Nah, tapi di sini kita dapat lihat bahwa jika kita punya W, jika kita punya W ini adalah upah per jam, W ini adalah upah per jamnya, jadi kita punya nanti cara penghitungannya adalah saat untuk mendapatkan C ini, atau kita mau mencari C, itu nanti akan ada W di dalamnya. Cuman di sini yang harus kita cari ini adalah minimizing si expenditure, atau di sini ada permasalahan utamanya adalah kita harus meminimumkan fungsi ini. Meminimumkan fungsi yang di sini C min W dikali 24 min H. Di mana sebenarnya di sini tuh kita bisa ubah nih si fungsi di sini adalah C min W atau 24 W dikurang dan ditambah WH begitu. Di sini kita lihat bahwa 24W ini adalah potensial dia tuh bisa mendapatkan upah dalam satu hari. Dan WH, di sini WH itu adalah dia ini ada waktu luangnya, jadi ini adalah potensi eh, uang yang dia alokasikan untuk waktu luang itu yang harusnya dia bisa dapetin. Misalkan W-nya dia tuh waktu luangnya 4 jam dan W-nya itu misalkan 20. Jadi selama 4 jam itu dia harus itu bisa gitu mendapatkan gaji
80. Oke, dan di sini kita diminta bahwa si utilitasnya atau kendala utilitasnya adalah ubar, di mana ubar adalah fungsi utilitas yang sebelumnya. Jadi yang biasanya kita kalau misalkan di sini kita berarti mencari solusi dual gitu dia, Pak. Kita lihat bahwa gunakan pendekatan di atas di sini untuk mencari fungsi expenditure-nya. Jadi yang biasanya kita maximizing si U dengan constraint tertentu. Nah, di sini kita diminta buat eh, untuk mencari minimizing C min W 24 min H dengan kendala ubar. Dengan kendala ubar. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman belajar di Mikro 1 ataupun Mikro 2, di sini tuh kita tahu bahwa ini adalah solusi dual, solusi untuk minimizing dengan fungsi utilitas tertentu. Biasanya seperti itu. Dan di sini, kalau misalkan kita cari yang A itu berarti kan kita bisa menggunakan persamaan Lagrange. Lagrange-nya fungsinya adalah C min W dikali 24 min H. Ini ditambah dengan lambda. Nah, ini fungsi kendalanya berarti ubar dikurang C alfa H 1 min alfa. Nah, kira-kira si persamaan ini kita bisa bentuk lagi nggak nih? Biar lebih gampang nanti buat dituruninnya. Kalau misalkan kita coba buat ubah nih yang depan, kita bisa dapatkan persamaannya adalah C min 24W plus WH ditambah dengan lambda dikali ubar min C alfa H 1 min alfa. Nah, di sini kita punya dua nih yang harus kita turunkan, dua variabel. Yang pertama ada kita turunkan si Lagrange terhadap C, dan kita itu sama dengan 0, nanti kita maximizing. Berarti kita mau cari nilai optimal dari si C-nya nanti. Dan juga yang Lagrange terhadap H. Jadi yang pertama kita turunkan dulu secara parsial si Lagrange ini terhadap C. Ini sama dengan 0, berarti kita punya nanti hasilnya adalah di sini kan C, berarti 1 ditambah dengan di sini nggak ada C-nya karena ini konstan diturunkan terhadap C0. Di sini juga konstan diturunkan terhadap C, hasilnya adalah 0. Ditambah lambda, di sini kita punya U. U ini berarti konstan, dan di sini kita punya C. Di sini kita bisa menggunakan chain rule, cuman biar cepat kita bagi teman-teman nanti bisa dapat hasilnya itu adalah 1 min alfa dikali C alfa min 1 H 1 min alfa sama dengan 0. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai di turunan terhadap lambda terhadap C ini. Kak, berarti lambdanya itu hilang. Yes, bagus. Berarti di sini harusnya ada lambdanya dulu. Oke, thank you nih. Setelah itu, kita turunkan terhadap si H. Juga sama dengan 0. Di sini yang ada H-nya adalah cuma si W aja. Jadi di sini kita punya W sama di sini dikurang dengan lambda dikali dengan 1 min alfa dikali dengan C pangkat alfa H pangkat 1 min alfa min 1. Jadi min
alfa sama dengan 0, lalu kita turunkan yang ketiga adalah saat dia turunkan terhadap lambdanya sama dengan 0, berarti nanti hasilnya adalah U bar min C alfa H1 min alfa sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa nyari eh, kondisi yang dia itu nanti sama dengan lambda. Jadi kalau di sini yang persamaan kita punya 1, 2, 3. Jadi persamaan 1 ini kan kita bisa tulis sebagai 1 sama dengan lambda kali alfa C alfa min 1 kali H 1 min alfa. Atau kita bisa ubah dia itu sebagai lambda. Ini sama dengan 1 per alfa C alfa min 1 dikali H 1 min alfa. Selanjutnya yang kedua juga sama. Di sini ada W sama dengan lambda dikali 1 min alfa C pangkat alfa H pangkat min alfa. Ini kita punya lambda sama dengan W per 1 min alfa C pangkat alfa H pangkat min alfa. Karena kita punya yang sama, ini di sini ada lambda, di sini juga ada lambda, jadi kita bisa buat dia itu sama dengan, jadi 1 per alfa C alfa min 1 dikali H min alfa, ini sama dengan W per 1 min alfa C pangkat alfa dikali H pangkat min alfa. Dari sini kita bisa coba bentuk dari sebagai misalkan di sini W, nanti dia sama dengan 1 min alfa C alfa H min alfa dibagi dengan alfa dikali C pangkat 1 min alfa dikali H pangkat dikali C pangkat alfa min 1 dikali H pangkat 1 min alfa. Nah, di sini kita punya 1 min alfa, di sini ada alfanya, kita bisa bagi. Ini juga sama, kita bisa bagi. Jadi kita punya hasilnya itu nanti adalah 1 min alfa ini dibagi dengan alfa C min 1 H. C min 1 ini bisa nanti kita ubah dia itu seperti 1 min alfa dikali C per, terus kita punya di sini berarti alfa dikali H sama dengan W. Nah, ini kita bisa tandain kayak gini. Nah, sekarang fungsi di yang ketiga ini adanya C sama H gitu. Jadi kita coba ubah biar nanti kita punya C yang maximizingnya itu tuh berarti nanti kita punya alfa H per 1 min alfa dikali W. Atau jika kita punyanya nanti dia sama dengan H begitu, maka kita punya 1 min alfa dikali C per
per alfa W. Di sini seperti itu. Kalau misalkan kita nanti bisa substitusi ini ya, mau ke C ataupun ke si H-nya. Dan jika kita coba untuk melakukan substitusi ke salah satunya, mungkin aku bakalan coba substitusiin dia ke si C-nya dulu. Jadi, yang tadi kan kita punya persamaan ketiga itu adalah ubar. Ini dikurang dengan C pangkat alfa, H dikali H pangkat 1 alfa sama dengan 0. Jadi kita punya ubar, ini tuh sama dengan C pangkat alfa dikali H pangkat 1 min alfa. Nah, kita coba substitusiin si C-nya dulu. Jadi nanti kita bisa dapetin si H yang maximizing di sini ubar sama dengan C. Itu berarti kita bisa ubah seperti ini. Alfa H dikali dengan 1 min alfa dikalinya pangkat alfa dikali H 1 min alfa. Dan di sini ubar, kita bisa keluarkan nih si H-nya. Jadi nanti ada H alfa, alfa W per 1 min alfa pangkat alfa H 1 min alfa. Nanti U-nya, ini kita bisa kalikan H dikali alfa W per 1 min alfa pangkat alfa. Maka kita nanti punya H yang maximizing. Jadi si laser time yang dapat memaksimumkan utility-nya itu adalah ubar dibagi dengan alfa W per 1 min alfa pangkat alfa. Begitu, ini untuk si H-nya. Dan untuk si C-nya, kita misalkan dari atas lagi, kalau kita mau cari si C yang maximizing H, sebenarnya kita bisa langsung aja masukin si H-nya ke dalam sini gitu. Cuman kita coba substitusiin deh si H yang ada di sini ke dalam yang ada di sebelah U tadi, fungsi yang ketiga. Jadi kita punya ubar, ini sama dengan C pangkat alfa dikali H. H-nya itu adalah 1 min alfa dikali C per alfa W. 1 min alfa. Pangkat 1 min alfa berarti jadi U sama dengan C pangkat alfa dikali C pangkat 1 min alfa. Di sini kita punya 1 min alfa per pangkat 1 min alfa. U sama dengan C dikali dengan 1 min alfa per alfa W pangkat 1 min alfa. Maka C yang maximizing utilitasnya itu yang minimizing expenditure-nya kita punya ubar per 1 min alfa dibagi dengan alfa W pangkat 1 min alfa. Ini kita sudah punya solusi H atau laser time dan konsumsi yang dapat meminimizing fungsi yang expenditure tadi yang diminta. Kita meminimizing fungsi C min W dikali 24 min H. Begitu. Jadi sampai di sini dulu, sampai di yang A dulu mungkin. Apa ada pertanyaan? Sampai sini dulu C sama H dulu. Nanti kita baru cari kira-kira fungsinya seperti apa. Ada pertanyaan? Oke, kalau misalkan nggak ada, berarti kita bisa lanjut. Tadi kita punya
fungsi yang kita minimizing kan, misalkan kita punya fungsi E gitu ya, yang kita minimizing ini adalah C dikurang dengan dikurang dengan W dikali 24 min H. W 24 min H. Jadi di mana C ini atau fungsi E ini kita bisa tulis ulang seperti 24W plus H dikali W. Nah, karena kita udah punya nih si C yang tadi maksimum, si C yang minimizing dan H yang minimizing juga, kita bisa tulis si solusinya. Jadi di sini ada ubar per dengan alfa, alfa W pangkat 1 alfa dikurang 24W ditambah dengan H itu berarti ubar per, di sini kita punya alfa wedge 1 min alfa pangkat alfa dikali dengan wedge-nya. Nah, kita udah punya persamaan yang seperti ini. Jadi, kita tinggal nanti mungkin teman-teman biasa sederhana ini kira-kira apa sih yang bisa kita coba keluarkan atau ya sederhana ini seperti apa. Itu cuman di sini mungkin hmm, ada yang mau coba bantu buat sederhanain atau nanti teman-teman mau sederhanain sendiri deh. Kira-kira gimana? Kalau misalkan nggak ada mungkin kita coba buat sederhanain ya di sini. Karena biar mungkin nanti bisa mempermudah bagaimana perhitungan perhitungan kita begitu ya, kita coba di situ kan dia beda nih, ada 1 min alfa per W, kita punya di sini alfa min 1/alfa, jadi kita coba manipulasi sedikit di sini. Alfa W per 1 min alfa pangkat pangkat alfa min 1 ditambah U per alfa W per 1 min alfa. Di sini kita punya alfa dikurang 24 W. Oh, di sini ada W-nya, ada W di sini. Lalu ini kita biar nggak ada pembagiannya, mungkin kita bisa coba tulis sebagai U dikali dengan uh, dikali dengan alfa W per 1 min alfa kali 1 min alfa ditambah W dikali dengan alfa W per 1 min alfa pangkat min alfa kurang 24 W. Di sini ada yang sama nih, ada yang di sini ada W1, di sini ada W min alfa. W min alfa. Jadi kita tuh sebenarnya punya ada U kali dengan alfa W alfa pangkat kurang U W1 min alfa dikali min alfa min 24 W. Maka di sini kita bisa sederhanakan karena kita punya ubar, terus kita punya W pangkat 1 min alfa, di sini juga ada W pangkat 1 min alfa. Jadi kita bisa tulis seperti ubar dikali W pangkat 1 min alfa dikali dengan alfa min alfa pangkat ditambah dengan alfa
1 alfa pangkat alfa, lalu dikali dengan N 20 dikurang 24 W. Nah, sebentar ini juga masih bisa disederhanakan. Mungkin tadi coba kalian sederhanakan gitu. Kira-kira gimana sih kita bisa sederhanain ini. Cuman dari sini masih bisa sih disederhanakan. Jadi nanti ada something plus 1 gitu pokoknya. Cuman nggak perlu. Mungkin sampai sini juga sudah cukup sih untuk mencari si expenditure yang minimize. Mungkin seperti itu untuk yang nomor 1, Kak. Apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, aku lanjut menjelasin yang B dulu. Di mana yang B ini adalah gunakan envelope theorem untuk menunjukkan compensated demand function untuk konsumsi dan juga laser. Jadi si envelope theorem untuk mencari demand function ini, compensated demand function untuk konsumsi dan laser, berarti kita bisa cari dia tuh kalau misalkan si H-nya dulu mungkin ya, untuk mencari H ini, laser. Nah, untuk mencari laser ini kita bisa tulis dia sebagai turunan dari E per turunan dari W itu untuk si A-nya. Berarti kita bisa dapatkan dia itu adalah karena kita punya fungsi dari E-nya itu. E itu adalah U per W 1 alfa dikali dengan alfa plus alfa 24 W. Maka nanti kita bisa dapatkan si fungsi untuk H ini. Kalau fungsi untuk H, kalau turunan fungsi awalnya seperti itu, kira-kira seperti apa si fungsi H-nya? Ada yang bisa bantu buat jawab? Sampai 21 deh, sampai 21. Ada yang mau? Jadi kalau misalkan nggak ada, kita lanjut aja. Misalkan nggak ada, yang berarti kita bisa turunkan, dihitung dengan 1 alfa kali dengan U per W pangkat min alfa dikali dengan alfa 1 alfa kali 1 alfa plus alfa per min alfa pangkat min alfa dikurang 20, kurang 24. Nah, ini adalah untuk isiannya. Dan yang terakhir ya, di sini ada C. Ya, kita mencari eh, turunkan compensated labor supply dan tunjukkan bahwa turunan dari L labor supply compensated terhadap W itu lebih besar daripada 0. Jadi kita nanti punya sebenarnya kita punya kan fungsi C ini adalah fungsi dari WL, di mana L atau labor hour itu
adalah 24 min H. Gimana? 24 min H gitu untuk si lebar ini dan konsumsinya ke W. Jadi sebenarnya nanti di sini kita bisa cari lah si L ini, di mana L ini tuh kan adalah, atau sebentar, kita punya tadi C-nya itu adalah W dikali dengan L kan 24 min H, dan saat kita punya L-nya ada 24 min H, berarti LC ini tuh kita biasa dengan 24 min H juga. H-nya dari mana? Tapi ini tuh H yang mana? H yang tadi sudah kita dapatkan dari yang di atas geserkannya. Makanya nanti kita punya dia itu adalah 24 dikurang fungsi yang H tadi, yaitu adalah 1 min alfa dikurang ubar dikali W pangkat min alfa dikali 1 per alfa pangkat 1 min alfa ditambah dengan alfa 1 min alfa pangkat min alfa kurang 24. 24 di hasilnya adalah L ini adalah sorry. Ini ada bukan min plus harusnya. Kenapa dia jadi min? Oke. Ini min karena awalnya min jadi plus 24, di sini 24, berarti di sini 48 dikurang dengan 1 min alfa kali dengan alfa 1 alfa plus alfa min kurang alfa. Di sini kenapa plus? Karena si H tadi di sini kan min. Kalau misalkan dia jadi dikurang, min dikali min, jadinya nanti dia plus itu. Kalau yang tidak enak, jadi ya dikali min, nanti dia jadi yang 1 min alfa ke belakangnya, ini tuh minus, tapi yang paling belakang si 24 ini nanti jadi plus, makanya nanti hasilnya adalah 48 min 1 min alfa dikali ubar W pangkat alfa, dan kita harus buktikan nih. Kita harus buktikan apakah turunan dari L dari L kompensatif terhadap W ini lebih besar daripada 0. Gimana cara kita membuktikannya? Berarti nanti kita tuh bakal punya ini, biar jadi negatif berarti alfa min 1 dikali min alfa kali ubar kali W min alfa min 1 pangkat 1 alfa tambah alfa plus 1 min alfa pangkat minus alfa. Di sini hasilnya tuh pasti negatif. Kenapa negatif? Karena alfanya ini kurang dari 1. Berarti berapapun alfanya,
Jika nanti dikurang 1, hasilnya bakalan di sini tuh dia bakal negatif. Di sini juga sama. Di sini pasti dia bakal negatif. Ini positif. Yang sini juga positif, positif. Lalu yang dalam sini hasilnya pasti eh, pasti hasilnya positif. Makanya nanti hasilnya pasti kalau misalkan alfanya lebih kecil daripada 1, maka turunan pertamanya akan lebih besar daripada lebih besar daripada 0. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa saat L-nya, saat kita kan mau nyari berarti di sini tuh kita mau lihat bagaimana sih perubahan dari lebar supply atau yang lebar compensated terhadap perubahan dari wage. Ini tuh berarti hubungannya positif. Maka saat si wage-nya itu bertambah, misalkan wage-nya naik, maka si supply dari labor itu dia bakalan ikut naik gitu. Bakal mengikuti pergerakan dari wage. Kalau misalkan wage-nya turun, maka si labor supply juga nanti dia akan mengalami penurunan juga. Mungkin penjelasan singkatnya seperti itu, tapi kalau di buku harusnya lebih jelas gitu sih penjelasannya kenapa sih seperti itu. Cuman secara matematis kita dapat lihat bahwa hubungan antara variabel LC di sini, labor compensated, dengan wage itu positif. Apa sampai di C ini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin gue cukupkan dan dikembalikan ke Fatija. Terima kasih, teman-teman. Oke. Lanjut. Aku searching dulu ya. Boleh minta aku jadiin kelas gak? Yang satu lagi. Oke, Kak, bentar ya. Akun aku satu lagi. Oke. Sudah, Kak. Oke, thank you. Oke, udah kelihatan ya? Oke, kita masuk ke... Bentar. Oke, yang nomor 1 dijadiin kuis ya teman-teman. Jadi untuk nomor 1 kalian boleh ngerjain dulu. Terus nanti boleh dikirim ke aku atau ke Rafa. Nanti akan dicatat sama James. Gitu. Oke, kuisnya di nomor 1 ya teman-teman boleh dikerjain dulu karena ini berkaitan dengan materi. Jadi kalian bisa baca aja dulu mengenai Bertrand Paradox itu apa, Hotelling Beach itu apa, Shelton's Theorem itu apa, sama Nast Theorem itu apa. Jadi boleh kalian baca. Terus kalau kalian
tahu jawabannya, nanti boleh dikirimin jawabannya langsung ke aku atau ke Rafa ya, teman-teman. Yeay, terima kasih. Itu kuisnya nomor 1 ya, boleh dicatat. Untuk selanjutnya, tadi nomor 2 udah dijelasin sama Kak Faisal. Agak sedikit panjang ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke nomor 2 mengenai eksternalitas. Oke, sebentar. Kok nomor 2, sorry, nomor 3. Nomor 3, oke. Ada perusahaan, di mana perusahaannya ini ada di perfectly competitive market ya. Perfectly competitive industry, atau di mana dia tuh di pasar persaingan sempurna. Telah mematenkan proses baru untuk membuat which gitu ya, kayak itu semacam kayak aplikasi atau aplikasi di handphone gitu ya. Terus di mana proses baru ini akan menurunkan biaya rata-rata perusahaan. Proses lowers the firm's average cost, di mana perusahaan tersebut dapat memperoleh keuntungan ekonomi nyata dalam jangka panjang. Oke. Pertanyaan nomor A, jika harga pasarnya itu adalah $20 per which-nya, dan MC-nya ini adalah 0,4 Ki, ditanya, di mana Ki adalah produksi wage harian perusahaan, berapa sih banyak wage-nya yang akan diproduksi oleh perusahaan. Berarti kita harus nyari Ki-nya ya, teman-teman. Oke. Ini dia, ingat ya, di soal dia bilangnya di pasar persaingan sempurna. Berarti kalau di pasar persaingan sempurna, tuh ya, ini agak berantakan. Nanti pas itu aku kasih yang udah ininya aja ya, yang udah bagusnya. Jadi yang A. Oke, pokoknya di sini ya. A, P-nya sama dengan $20 kan ya. Terus MC-nya kita udah tahu bahwa 0,4 Ki. Kita disuruh cari berapa sih Ki-nya. Oke. Karena produsen akan memaksimumkan profit itu ketika P sama dengan MC. Kenapa P sama dengan MC? Karena dia ada di pasar persaingan sempurna. Sehingga kita bisa tulis 20 sama dengan 0,4 Ki. Ki-nya kita bisa dapat 20 Ki. 20 per 0,4. Jadi hasilnya itu 50. Pokoknya 50 ya. Sehingga produsen akan memaksimumkan profit ketika P sama dengan MC, di mana Q-nya itu sama dengan 50. Oke, Q-nya sama dengan 50. Sekarang kita masuk ke yang B. Oke, yang B itu ditanya, misalkan ada sebuah penelitian di mana pemerintah ini menemukan bahwa proses baru yang dilakukan oleh perusahaan ini mencemari udara, dan diperkirakan biaya marginal cost-nya atau social marginal cost-nya ini dari produksi which oleh perusahaan ini sebesar 0,5 Ki, di mana SMC sama dengan 0,5 Ki. Berapakah tingkat produksi yang optimal secara sosial bagi perusahaan tersebut?
Dan berapa sih tarif cukai yang harus dikenakan pemerintah untuk mencapai tingkat produksi optimalnya? Oke. Ini aku hapus dulu ya. Oke. Yang B, di mana bahkan ada sebuah penelitian di mana pokoknya pernah adanya proses baru di perusahaan Which ini ada biaya marginal social cost-nya ini sebesar 0,5 Ki. SMC-nya sama dengan 0,5 Ki. Terus harga pasarnya masih di $20. Terus yang ditanya pertama, berapa sih tingkat produksi yang optimal secara sosial bagi perusahaan tersebut? Oke, karena ini udah ada eh, karena proses baru ini menyebabkan polusi udara, sehingga akan menyebabkan social marginal cost. Social marginal cost-nya itu 0,5 Ki. Maka eh, produksi yang optimal sosial bagi perusahaan itu pada saat P sama dengan SMC. Sama, kita nyari Ki, berarti masukin aja ke 22 dengan 0,5 Ki. 0,5 Ki 0,5 Ki, sehingga kita Ki-nya dapat Ki yang kedua, Ki optimum sosialnya itu 20 dibagi 0,5. Hasilnya adalah 40. Oke, ini kita baru dapat Ki-nya. Sedangkan ada tambahan lagi nih pertanyaannya. Mengenai berapa sih tarif cukai yang harus dikenakan pemerintah untuk mencapai tingkat produksi optimalnya? Oke, berarti kita mencari pajaknya ya. Pajak umum yang dikenakan pemerintah pada produsen. Sehingga rumusnya P sama dengan MC plus T. Di mana P-nya adalah 20, MC-nya pakai MC yang di A 0,4 Ki ditambah T. Sehingga Ki. Oke, ini pakai Ki yang udah Ki optimum sosialnya. Kita pakai yang Ki optimum sosialnya sehingga kita masukin 0,4 Ki-nya 40 terus T. Gimana? 20 sama dengan 0,4 kali 40 itu 16 ditambah T pajaknya. Tinggal kita tahu hasilnya yaitu 4. Oke. Oke. Jadi pajak yang harus dikenakan pemerintah untuk mencapai tingkat produksi optimalnya itu di 4. Oke. Kita masuk yang C. Di mana kita disuruh membuat grafik hasil dari perhitungan A sama perhitungan B. Oke. Berarti kita menggunakan grafik eksternalitas ya. Untuk grafik eksternalitasnya, oke, kalau di sini
Ini ya, ini C. Terus ini kan ini P, terus ini Q. Oke, gitu ya. Karena ini dia di pasar persaingan sempurna, maka P kakak garisnya seperti ini. Aduh, agak ribet ya. P sama dengan 20. Terus kita buat grafiknya. Yang pertama, sini, MC. Ini 50 yaitu produsen produsen usaha maksimasi profit ketika P sama dengan MC yang di A itu kan kuantitasnya 50 ya. Terus saat ada eksternalitas negatif sehingga kondisi optinya itu mengalami penurunan jadi 40 di sini 40 ya. Jadi tulis ini sini SMC. Oke. Oke. Untuk grafiknya seperti ini. Oke, untuk nomor 3 sudah. Apakah teman-teman ada yang ditanyakan dulu? Ya nanti untuk yang coret-coretan yang bagusnya aku kasih ke CEMS aja ya buat nanti di kalian sebar. Nanti sama anak CEMS disebar ya. Oke. Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, berarti untuk S-Prep kali ini selesai ya. Cukup. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman atau ada yang ingin ditanyakan, saat review atau saat buka-buka lagi materinya, atau saat review materi kalian baru kepikiran ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanyakan aja ke aku atau ke Rafa ya, gitu teman-teman. Oke, dari aku sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga SPROP hari ini bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan UAS-nya. Semoga UAS-nya lancar dan dipermudah ya teman-teman. Thank you, terima kasih. Aku kembaliin ke Saskia. Oke, makasih Kak Rafa, Kak Fatica dan Kak Faisal sudah mengisi Esprep Mikro 2 pada malam kali ini. Semoga ilmu yang kita dapat kali ini bermanfaat untuk kita semua untuk mempersiapkan UAS nanti Mikro 2. Oke teman-teman, makasih yang udah join malam ini. Boleh live ya. Makasih juga untuk Kak Fatica, Kak Rafa, dan Kak Faisal sekali lagi. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih.